Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan tryout fisika. Nomor 16, suatu gas ideal bervolume 30 meter kubik dipanaskan dari 27 derajat Celcius menjadi 227 derajat Celcius pada tekanan tetap 0,4 atm. Jika kapasitas kalor gas tersebut 8,0 kali 10 pangkat 3 Joule per Kelvin, maka perubahan energi dalam adalah. Di sini yang diketahuinya adalah volume awalnya, jadi di sini adalah V1-nya, yaitu sama dengan 30 meter kubik. Kemudian ini suhu awalnya, jadi di sini adalah T1-nya, yaitu sama dengan 27 derajat Celcius. Ini kita ubah ke Kelvin, jadi di sini adalah 27 ditambah dengan 273. Jadi hasilnya adalah sama dengan ini 27 ditambah 273 adalah 300. Jadi ini 300 Kelvin. Kemudian ini suhu akhirnya, jadi di sini adalah T2-nya, yaitu sama dengan 227 derajat Celcius. Ini kita ubah ke dalam Kelvin, jadi di sini adalah 227 ditambah dengan 273. Jadi hasilnya adalah sama dengan 500 Kelvin. Jadi ini T2-nya dan ini T1-nya. Kemudian di sini adalah tekanannya. Jadi di sini adalah P sama dengan 0,4 atmosfer atau atm. Jadi di sini sama dengan ini kita ubah ke Pascal. Jadi kita ubah ke Pascal jadi dikali dengan 10 pangkat 5. Jadi di sini adalah 0,4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ini tekanannya. Atau di sini karena di sini adalah 0,4, ini desimalnya bisa dihilangkan, jadi di sini sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 Pascal. Jadi ini tekanannya. Kemudian ini kapasitas kalor gasnya, jadi ini kapasitas kalornya, jadi di sini adalah C besar, yaitu sama dengan 8. Jadi 8,0 ini adalah 8 kali 10 pangkat 3. Jadi 8,0 adalah 8. Ini kali 10 pangkat 3 Joule per Kelvin. Kemudian yang ditanyakan adalah perubahan energi dalamnya. Jadi di sini adalah delta U. Jadi delta U sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung delta U ini kita menggunakan hukum termodinamika. Jadi rumus delta U-nya menurut hukum termodinamika adalah delta U sama dengan Q dikurangi dengan W. Jadi di sini Q adalah energi kalor dan W ini adalah usahanya. Jadi kita cari Q dan W-nya terlebih dahulu. Di sini untuk mencari Q ini atau energi kalor ini, kita menggunakan rumus Q, yaitu Q sama dengan, ini rumus energi kalor, yaitu C dikali dengan delta T. Jadi kapasitas kalor dikali dengan perubahan suhunya. Jadi di sini sama dengan kapasitas kalornya adalah ini, jadi 8 kali 10 pangkat 3 dikali dengan delta T-nya adalah T2 dikurangi dengan T1. Maka di sini sama dengan, jadi di sini 8 kali 10 pangkat 3, kemudian dikali dengan ini T2-nya adalah ini 500, kemudian dikurangi dengan T1-nya adalah ini 300. Jadi di sini sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 dikali dengan 500 dikurangi 300 adalah 200. Jadi di sini sama dengan 8 dikali 200 adalah 1600. Jadi 1600 dikali 10 pangkat 3. Jadi di sini sama dengan, ini nolnya bisa dihilangkan. Jadi di sini adalah 16 kali 10 pangkat 5. Jadi nolnya 2 ini ditambahkan ke sini. Jadi 10 pangkat 5. Jadi di sini 16 kali 10 pangkat 5 Joule. Ini jumlah kalornya. Kemudian kita cari W-nya. W-nya ini adalah usaha. Di sini adalah usaha dalam tekanan tetap. Jadi usaha dalam tekanan tetap ini rumusnya adalah W sama dengan, jadi P dikali dengan delta V. Jadi ini rumus usaha dalam tekanan tetap. P dikali dengan delta V atau di sini sama dengan P dikali dengan V2 dikurangi dengan V1. Jadi ini rumus usahanya. Di sini kita cari terlebih dahulu V2-nya. Jadi V2 ini adalah volume akhirnya. Di sini kita cari volume akhir ini dengan menggunakan rumus hukum Boyle dan Gay-Lussac, yaitu P1 dikali dengan V1 per T1 sama dengan P2 dikali dengan V2 per T2. Karena di sini tekanannya tetap, berarti ini P1 dan P2-nya bisa dicoret.
Jadi kita masukkan V1-nya adalah ini 30 per T1-nya ini adalah ini. Jadi di sini 300 sama dengan V2-nya kita cari. Jadi di sini V2 per T2-nya adalah ini. Jadi di sini 500. Maka di sini V2-nya jadinya V2 sama dengan, jadi V2-nya 500-nya kita pindahkan ke sini. Jadi di sini 30 dikali dengan 500. Jadi dikali silang, jadi 500 yang dipindahkan ke sini. Di sini dibagi dengan 300. Jadi ini nolnya bisa dicoret 2. Jadi nolnya bisa dicoret 2 karena ini bentuknya perkalian. Jadi nolnya bisa dihilangkan. Ini 30 dibagi 3 adalah 10. Jadi 10 dikali 5 hasilnya adalah 50. Jadi volumenya V2-nya adalah 50 meter kubik. Karena di sini satuannya adalah meter kubik, berarti ini satuannya adalah meter kubik. Jadi ini V2-nya. Kita masukkan ke sini, jadi di sini sama dengan P-nya atau tekanannya adalah ini. Jadi kita ambil dalam satuan Pascal. Jadi di sini 4 kali 10 pangkat 4. Kemudian dikali dengan V2-nya adalah ini 50. Kemudian dikurangi dengan V1-nya adalah ini 30. Jadi di sini sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 dikali dengan 50 dikurangi 30 adalah 20. Jadi di sini sama dengan 4 dikali 20 adalah 80. Jadi 80 kali 10 pangkat 4. Ini nolnya bisa dihilangkan, jadi di sini sama dengan 8 kali 10 pangkat 5. Jadi 8 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi ini usahanya. Maka kita cari perubahan energi dalamnya. Jadi di sini sama dengan Q-nya adalah ini 16 kali 10 pangkat 5 dikurangi dengan W-nya atau usahanya adalah ini. Jadi di sini 8 kali 10 pangkat 5. Maka hasilnya adalah sama dengan ini 10 pangkat 5, ini 10 pangkat 5, jadi ini sudah sama. Maka ini 16 dikurangi 8, hasilnya adalah 8. Jadi 8 kali 10 pangkat 5. Jadi perubahan energi dalamnya adalah ini. Ini adalah satuannya dalam Joule. Kita ubah satuannya dalam kilojoule karena jawabannya di sini satuannya dalam kilojoule. Jadi di sini sama dengan 8 kali 10 pangkat 5 ini adalah 800.000. Jadi 800.000 Joule. Kita ubah ke dalam kilojoule, berarti ini dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 800. Jadi 800 kilojoule. Jadi ini hasilnya, jadi perubahan energi dalamnya adalah 800 kilojoule. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 17, sebuah mesin Carnot mempunyai efisiensi 60% dan menghasilkan rata-rata 30.000 Joule kerja mekanik tiap detik selama operasinya. Besar kalori yang dibuang mesin tiap detiknya adalah, di sini yang diketahuinya adalah efisiensi mesin Carnot. Jadi di sini adalah eta, yaitu sama dengan 60%. Kemudian ini adalah kerja mekaniknya atau di sini adalah W-nya. Jadi kerjanya yaitu sama dengan 30.000. Di sini kerja ini bisa dikatakan usahanya jadi 30.000 Joule. Kemudian yang ditanyakan adalah besar kalor yang dibuangnya. Besar kalor yang dibuangnya adalah Q2. Jadi Q2-nya ini adalah sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung Q2 ini, kita bisa menggunakan rumus usahanya atau kerjanya. Jadi di sini rumus usaha yaitu W sama dengan Q1 dikurangi dengan Q2. Jadi Q1 ini adalah kalor yang masuk dan ini Q2 ini adalah kalor yang keluar atau kalor yang dibuang. Jadi di sini kita cari Q1-nya terlebih dahulu. Jadi Q1 ini dicari dari rumus efisiensi. Jadi rumus efisiensi ini adalah eta sama dengan W per Q1. Jadi ini rumus efisiensinya. Jadi di sini efisiensinya adalah 60%. Jadi 60% sama dengan W-nya ini adalah kerja mekanik yaitu ini 30.000. Jadi di sini 30.000 per Q1. Maka di sini ini bisa ditukar dengan 60%, jadi Q1-nya yaitu sama dengan 30.000 per ini 60%-nya dipindahkan ke sini, jadi ditukar jadi 60%. Maka di sini sama dengan 30.000 dibagi dengan 60% ini adalah 10 dibagi dengan 100. Jadi ini 60%. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan
30.000 dibagi dengan 60/100. Jadi ini nolnya bisa dicoret, jadi 6/10, hasilnya adalah 0,6. Jadi di sini, ini bisa dihilangkan desimalnya terlebih dahulu, karena di belakang koma ini satu angka, berarti bisa dikali dengan 10. Jadi di sini sama dengan, ini 30.000 dikali 10 adalah 300.000. Jadi 300.000 dibagi dengan 0,6 dikali 10 adalah 6. Jadi 30 dibagi 6 ini hasilnya adalah 5. Jadi di sini 50.000. Jadi di sini sama dengan 50.000. Jadi 50.000 joule. Jadi ini Q1-nya. Jadi di sini ini W-nya adalah ini 30.000. Kemudian di sini sama dengan Q1-nya adalah ini 50.000. Kemudian dikurangi dengan Q2. Maka Q2-nya bisa ditukar dengan 30.000 ini. Jadi Q2 sama dengan 50.000. Jadi 50.000 dikurangi dengan 30.000. Jadi hasilnya adalah sama dengan 50.000 dikurangi 30.000 adalah 20.000. Jadi ini hasilnya 20.000 joule. Ini kalor yang dibuangnya, yaitu 20.000 joule. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan tryout fisika.